dan salam sejahtera bagi seluruh warga jemaat GBIB Immanuel Semarang dan Polkes Alitian Dempelrejo. Kita berjumpa kembali dalam ibadah sektor Rabu tanggal 23 Maret 2021 dalam layanan online. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Yorinawa KMJ GBIB Jemaat Immanuel Semarang. Rekam video ini ditayangkan dari Polkes Alitian Dempelrejo. Selamat beribadah. Kita bersaat teduh. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 baitnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 13 bait yang pertama, Allah Bapa Tuhan dimuliakanlah namamu. Kita nyanyikan bersama. Allah Bapa Tuhan dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang hidup dan rahmani. Kami sekeluarga datang untuk menyembah-Mu dengan hati yang terdorong oleh rasa syukur dan sukacita karena pertolongan-Mu. Sertailah ibadah kami dan ketika kami membaca Alkitab, terangilah pikiran dan hati kami untuk merenungkannya, dan dalam pimpinan Roh Kudus kami dibenarkan dan memperoleh berkat-berkat-Mu. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 23. Nanti akan kita baca dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup beriman. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu saya ditempatkan di daerah, kalau pada saat hari Minggu, pagi-pagi itu begitu banyak orang tua dan
khususnya kaum bapak yang mengantar pergi anak-anaknya untuk ikut IMPA dan IMPT. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika pada saat ibadah dewasa jam 9, bapak-bapak yang datang tadi pagi itu ngantar anak-anaknya ternyata tidak ada di gereja. Jadi saya ingin katakan bahwa ya bapak-bapak itu hanya ngantar anak-anaknya untuk pergi IMPA dan IMPT, tapi dirinya sendiri tidak pergi beribadah. Nah, itu sebabnya menjadi kritik atau mendatangkan protes kepada ayahnya dari seorang anak. Seorang anak mempertanyakan kepada ayahnya atau bapaknya, "Bapak ini cuma nganter aku pergi sekolah minggu, pergi IMPA, IMPT, tapi bapak sendiri nggak ke gereja." Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu berarti banyak bapak-bapak yang hanya tahu memberikan nasihat kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya begini, supaya anak-anaknya begitu. Tapi sang bapak atau sang ayah sendiri tidak melakukannya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah dampaknya hanya mendatangkan kritik seperti itu? Tidak. Bahkan dampaknya akan lebih meningkat kalau tadi sebatas kritik, tapi kemudian ke depannya anak-anaknya tidak mau lagi, malas. Dan seorang ayah atau seorang bapak yang hanya mengantar tadi itu menjadi alat bagi anak-anak untuk tidak lagi pergi beribadah. Bapak juga nggak pergi ibadah, bapak cuma taunya suruh-suruh kita aja pergi ibadah, tapi bapak sendiri nggak ibadah. Ya aku malas. Kecuali kalau bapak ibadah, aku mau ibadah. Nah, dalam bacaan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa dalam bacaan kita ini penuh kritik terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sangat ya boleh katakan dalam tanda petik ya mereka adalah pakar-pakar lah dari hukum Taurat. Tapi persoalan yang menjadi kritik di sini adalah mereka hanya tahu, tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka tahu dari hukum Taurat itu. Nah, itu sebabnya dalam bacaan kita tadi dikatakan justru mereka menghalangi mereka yang mau justru melakukan hukum Taurat. Dia melihat bahwa para imam, para ahli Taurat, mereka yang tahu Taurat tapi mereka tidak melakukan. Maka ini menjadi penghambat dari mereka yang mau melakukannya. Loh, yang ngasih tahu aja nggak melakukannya, ngapain saya melakukannya? Sama Bapak Ibu, ada orang yang suka ya dengan nilai-nilai kekristenan itu ada. Dia non Kristen, tapi dia suka dengan nilai-nilai kekristenan. Misalnya ada lagu yang dia suka, lagu nomor 10 atau lagu nomor 26 atau nomor-nomor yang lain. Dia tahu dan dia suka menyanyikan, sekalipun dia non-Kristen. Dia nyanyikan lagu itu. Lalu ketika ada yang bertanya, kenapa Bapak tidak saja ikut kami dalam persekutuan? Apa jawab Bapak itu? Kenapa saya harus jadi Kristen? Kalau yang Kristen tidak juga menunjukkan kekristenannya. Ungkapan-ungkapan ini, pernyataan-pernyataan ini Bapak Ibu Saudara mau menunjukkan bahwa hal keteladanan itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Secara khusus dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Keteladanan orang tua terhadap anak itu
sangat penting. Kalau orang tua yang tahu, artinya begini Bapak Ibu, ahli Taurat, para imam, orang Farisi, itu adalah orang-orang yang dianggap tahu. Persoalannya saja tidak melakukannya. Demikian juga dengan orang tua, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, orang yang punya nilai lebih dalam pengalaman ketimbang anak-anaknya. Pengalaman yang lebih ini mau menunjukkan bahwa baik seorang bapak, baik seorang ibu, dia punya pengetahuan tentang kehidupan. Tetapi sayangnya yang sudah yang tahu tentang kehidupan ini justru tidak melakukan apa yang dia tahu. Dia tahu apa yang salah, tetapi melakukannya. Nah, ini yang dikatakan dalam bacaan kita, bicara soal kemunafikan. Kemunafikan itu apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Jadi harus satu arah pikiran kita, hati kita, dan perilaku kita, perbuatan kita. Harus satu arah. Jadi apa yang kita tahu ya itu yang kita lakukan. Nah, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, dalam kehidupan rumah tangga berkeluarga, ya kita kebanyakan baru sampai pada paham terhadap konsep-konsep. Tapi persoalannya di dalam aktualisasinya, dalam implementasinya itu masih sangat kurang. Firman Tuhan malam ini mau mengkritik tentang itu dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita lebih diajak untuk mengimplementasikan, mengaktualisasikan apa yang kita tahu. Secara khusus di dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan. Dan juga dalam konteksnya adalah bagaimana orang tua dalam hal ini adalah ayah dan ibu. Bagaimana ayah dan ibu mendorong anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, mengajar anak-anaknya supaya anak-anaknya berkenan di hadapan Tuhan kelak ketika mereka berinteraksi, berelasi dengan teman-temannya. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan pada malam ini dalam kaitan hubungan rumah tangga dan berkeluarga, kita sebagai orang tua, mari kita diminta oleh Tuhan betul-betul kita memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Supaya dengan keteladanan itu anak-anak kita tidak lagi berbuat sesuatu itu berdasarkan perintah dari kita sebagai orang tua. Tapi kalau kita memberikan keteladanan tanpa kita perintah, mereka akan berjalan dengan sendirinya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita akan diikuti. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, pasti anak-anak pun akan mengikuti jalan Tuhan. Itu sebabnya jangan kita sebagai orang tua justru menjadi penghambat anak-anak untuk berjalan bersama Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sambut renungan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 415. Kidung Jemaat 415. Baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 415, bait yang pertama, Gembala baik bersuling nan merdu, kita nyanyikan bersama. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai
celang bening. Kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas firman yang ditaburkan di dalam kehidupan kami. Secara khusus di dalam kehidupan kami berumah tangga dan berkeluarga. Dan berdasarkan firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kami semua, maka mampukan kami sebagai orang tua bukan hanya pandai untuk memberi perintah, bukan saja pandai untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kami, tapi berikan kami sebagai orang tua kemampuan untuk memberikan keteladanan kepada anak-anak kami. Sehingga dengan keteladanan itu kami tidak menghambat anak-anak kami untuk berimajinasi, untuk anak-anak kami menjangkau harapan-harapannya di dalam kebebasannya. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, maka mampukan kami sebagai orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Dan kami sebagai anak-anak ya Tuhan ya Bapa, ajar kami juga untuk patuh kepada apa yang dinyatakan oleh orang tua kami. Karena kami percaya sebagai anak-anak tidak ada orang tua yang menjerumuskan, yang berkeinginan menjerumuskan kami. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami sebagai anak-anak, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Jika orang tua kami masih ada, kami berdoa untuk mereka, supaya mereka juga terus ada dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Sehingga mereka sebagai orang tua dengan hikmat dan bijaksana menuntun dan membina kami sebagai anak-anaknya, sehingga kami sebagai anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang menjadi milik Tuhan. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami sebagai orang tua dan anak-anak di dalam cinta dan kasih Tuhan. Dan di dalam kesempatan ini kami berdoa untuk segala pergumulan dan tantangan kehidupan yang kami hadapi dalam rumah tangga dan keluarga kami. Kami mau meletakkannya di tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang juga penuh dengan cinta kasih. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami percaya ketika Engkau berkenan turut campur tangan di dalam persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami percaya bahwa kami akan mampu melewatinya. Kami akan mampu memenangkannya dengan sukacita dengan damai sejahtera. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, seutuhnya kehidupan rumah tangga keluarga kami serahkan juga di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Jemaat Immanuel Semarang khususnya, di dalam kiprah, di dalam menjalankan panggilan dan pengutusan Tuhan. Ketika Jemaat-Mu Immanuel juga diperhadapkan dengan berbagai hambatan, dengan berbagai macam persoalan, bahkan secara khusus pandemi yang juga menjadi penghambat di dalam persekutuan kami berkarya. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami juga mau menyerahkan pergumulan Jemaat Immanuel Semarang, juga pos Aletheia ini. Biarlah kiranya Tuhan Bapa, di dalam penyertaan dan tuntunan-Mu, di tengah-tengah situasi kondisi yang mungkin tidak menjadikan kami nyaman, tetapi kami mampu tetap berkarya untuk pujian dan kemuliaan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, seutuhnya kami juga mau menyerahkan kehidupan gereja-Mu Jemaat Immanuel Semarang, bahkan seluruh gereja, bahkan kehidupan bangsa dan negara kami, semuanya ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, inilah doa kami, dan biarlah apa yang tidak terkatakan dan tidak terucapkan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan dan Tuhan menggenapinya. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kita dengan mengingat kata Alkitab yang tertulis di dalam Injil Mazmur pasal 130. Injil Mazmur pasal 130. Dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikianlah firman Allah. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 288 baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 288 baitnya yang pertama. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah. Jiwa ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Kembali kita sama berdiri Bapak Saudara, dan kita bawa persembahan ini dalam doa kepada Tuhan. Inilah persembahan yang kami bawa kepadamu dari hati yang sungguh bersyukur dan bersuka cita atas kelimpahan berkat di tengah keluarga kami. Berkenanlah Engkau menerima dan menguduskannya. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan tetap berdiri kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 370. Bait yang pertama, ku mau berjalan dengan juru selamatku, dan seterusnya kita nyanyikan bersama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan keluar dari persekutuan ibadah ini. Kiranya pujian dan doa yang telah kami naikkan berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya pengampunan dari Tuhan Yesus dan cinta kasih dari Bapa dan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang dan selamanya. Amin. 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 Ibadah sektor malam ini selesai. Kiranya Bapak Ibu tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap jangan lupa memakai masker. Kita berjumpa lagi di hari Rabu yang akan datang. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekeluarga. Selamat malam.